Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu doakan kita sekalian selalu sehat dan tetap semangat. Di tengah pandemi ini, sekalipun kita tidak bertemu, Ibu harapkan kita tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari materi IPS bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subpokok bahasanya adalah konflik dan integrasi sosial. Anak-anak sekalian, mari kita lihat materi kita tentang konflik sosial. Seperti yang kalian amati pada gambar, ini kita akan mencari tahu apa itu konflik, mengapa terjadinya konflik, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik, dan bagaimana dampak dari konflik sosial. Dari apa yang akan kita pelajari, terlebih dahulu kita akan lihat tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua, memaparkan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan konflik. Yang ketiga, mengemukakan upaya mencegah terjadinya konflik sosial. Dan yang keempat, mengemukakan strategi mengatasi permasalahan konflik sosial. Dari tujuan pembelajaran yang sudah kita lihat, mari kita masuk ke materi kita tentang konflik sosial. Yang pertama, pengertian konflik sosial. Konflik sosial dalam bahasa Latin itu disebut dengan confligere, yang artinya saling memukul. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Dan menurut secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Pengertian konflik sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama kita lihat menurut Siono Sukanto yang mengatakan bahwa suatu proses sosial, konflik merupakan suatu proses sosial atau pengertian konflik sosial menurut Siono Sukanto merupakan suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan. Yang kedua, menurut Gillen and Gillen, konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Berikut mari kita lihat tentang faktor-faktor penyebab konflik sosial. Siono Sukanto mengemukakan ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik sosial, yaitu perbedaan antar individu yang pertama. Itu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian,
atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Interaksi sosial antar individu atau kelompok dengan pola kebudayaan yang berlawanan akan menimbulkan rasa amarah dan benci sehingga berakibat konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Yang berikut kita lihat yang terakhir tentang perubahan nilai-nilai yang cepat. Perubahan nilai-nilai yang cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dan masyarakat. Yang berikutnya, mari kita lihat yang ketiga, akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Dan yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Itu merupakan faktor-faktor akibat dari adanya konflik. Yang berikut kita lihat cara menangani konflik sosial. Bagaimana cara menangani konflik sosial? Yang pertama adalah dengan menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan pada keinginan orang lain. Dan yang keempat, tawar-menawar. Dan kelima, kolaborasi. Dari penjelasan Ibu tadi di atas, untuk tugasnya akan disediakan dalam bentuk lembaran LKPD. Berasa demikian materi kita untuk hari ini. Diharapkan bahwa tetap mengumpulkan tugas tepat pada waktunya.